Oke, sekarang yang ketiga yaitu mampu mendefinisikan risiko dan berusaha meminimumkan. Apa sih itu risiko? Risiko adalah suatu yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagai seorang wirausaha tidak lepas dari yang namanya risiko. Misalnya seorang pedagang ya tentunya memiliki saingan. Nah, gimana cara untuk meminimumkannya? Yaitu ya dengan cara kita melayani atau harga yang kita jual atau harga yang kita pasarkan, dan terutama khususnya kita tidak memilih untuk bentuk-bentuk yang dijual oleh saingan kita. Yang terakhir, mampu untuk mengalihkan kegiatan yang produktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Nah, ini sebagai seorang wirausaha kita diminta untuk lebih kreatif lagi, di mana kita sebagai seorang usaha bagaimana cara kita untuk memaksimalkan usaha kita. Misalnya harga terjangkau, kedua promosi, ketiga meningkatkan kualitas produk dari yang kita pasarkan atau yang kita jualkan untuk konsumen. Begitu. Mendorong salah. Hai, perkenalkan, nama gue Rinda. Gue dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Jadi di sini gue bakal ngejelasin fungsi dan peran wirausaha dalam masyarakat. Di sini ada membuka lapangan kerja. Jadi contoh kecilnya itu kita sebagai mahasiswa kayak ngebuka lapangan kerja usaha di sekitar universitas kita, kayak fotokopi lah gitu kan. Jadi pada intinya kita membuka lapangan kerja itu mengurangi tingkat pengangguran, guys. Poin kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Nah, dengan kita membuka usaha tadi, kita juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kita bisa meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia. Poin keempat, meningkatkan terciptanya masyarakat adil dan makmur. Mbak. Dan dengan banyaknya wirausahawan di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia dan memakmurkan di masyarakat itu sendiri, guys. Itu yang dimaksud mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Poin kelima, penghasilan berupa devisa. Nah, di sini kan contoh kecil lagi nih, guys. Nah, di sini kan misalkan aku nih punya usaha dan usaha itu udah mulai berkembang tinggi dan pesat nih. Usahaku bisa diekspor nih ke luar negeri, bisa diekspor ke luar negeri, dan itu bisa meningkatkan devisa negara kita. Poin keenam, pengadaan penanaman modal investasi dalam negeri. Nah, kita kan udah punya banyak usaha nih, guys. Udah punya banyak usaha, terus kita udah milikin banyak investasi tuh usaha-usaha tersebut. Jadi kita dapat mengurangi ketergantungan dalam investasi asing. Nah, ini poin terakhir, poin ketujuh, penghasilan berupa pajak. Selain kita bisa menguntungkan diri kita sendiri dalam berwirausaha, kita juga bisa menguntungkan negara kita. Semakin besar usaha kita, semakin besar pula pajak yang kita berikan ke negara kita. Jangan lupa yang udah berwirausaha bayar pajak. Oke teman-teman, di sini aku bakal sedikit ngejelasin makna kreatif dan inovatif. Apa sih kreatif? Apa sih inovatif? Jadi di wirausahaan kalian dituntut menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif yang seperti apa? Contohnya kalian lebih mengembangkan produk yang kalian awalnya dari ide, kalian kembangkan menjadi lebih serbaguna, lebih inovatif, ataupun lebih menarik di masyarakat. Nah, dengan adanya kreatif dan inovatif ini, secara nggak langsung kalian dapat menjadi wirausahaan yang memiliki harga nilai jual yang tinggi karena kalian sangat kreatif dan inovatif. Mungkin makna dari kreatif dan inovatifnya segitu aja dari aku, karena sekarang kita bakal bahas materi selanjutnya. Oke teman-teman,
balik lagi sama aku Ica. BTW ini aku ganti hari ya, karena kemarin ada beberapa kendala, dari mulai video error, terus nggak bisa dibuka dan lain-lain. Jadi aku memutuskan buat bikin video baru hari ini. BTW suara aku juga lagi agak-agak serak-serak gimana gitu, jadi mohon dimaafkan. Oke, di sini aku bakal lanjutin materi yang selanjutnya. Kan tadi kita udah bahas makna kreatif dan inovatif. Di sini aku bakal jelasin sedikit jenis-jenis inovasi. Apa aja sih jenis-jenis inovasi? Yang pertama tentunya ada penemuan. Nah, aku bakal kasih sedikit contoh nih tentang penemuan. Misalnya aku punya dua pulpen. Yang ini yang hitam, yang klasik, yang ini yang ungu, ini lebih praktis. Kenapa aku bilang yang satu klasik, yang satu praktis? Karena kalau yang hitam ini mungkin dari dulu kita udah pernah lihat atau udah sering lah gitu, dan banyak di toko-toko juga kalian bisa nulis pulpen kayak gini. Dan yang ungu ini, kenapa aku bilang praktis? Karena kita bisa lihat dari keduanya, ketika yang hitam menggunakan tutup, yang ungu ini enggak. Nah, kalau si pulpen hitam ini habis digunain dan tutupnya hilang, pasti tintanya kan akan bercecer kemana-mana tuh. Tapi kalau misalkan pakai pulpen ungu ini, kita cuma perlu menekan seperti ini. Terus kalau udah dipakai, kita juga bisa tekan lagi. Jadi bisa dibilang ini lebih praktis karena nggak perlu pakai tutup. Jadi kalau tutupnya hilang, kalian nggak perlu khawatir si tintanya bakal tercecer kemana-mana. Poin keduanya aku bakal bahas tentang pengembangan. Pengembangan itu apa? Pengembangan itu kayak suatu produk yang kalian kembangkan menjadi lebih menarik atau kegunaannya lebih banyak. Contohnya di sini seperti yang penemuan pertama tadi, aku mau bawa si pulpen nih di pengembangan. Kan tadi ada yang klasik, ada yang praktis. Di penemuan ini kan kalau mereka berdua aja udah bosen banget gitu kalau tiap hari pakainya yang klasik sama yang praktis, ini udah biasa aja. Nah, di pengembangan atau fungsinya si pengembangan ini tentunya kalian harus lebih mengembangkan si pulpen ini yang tadinya klasik dan yang tadinya praktis. Nah, muncullah muncullah si pulpen karakter. Kenapa di pengembangan aku bawa pulpen karakter? Karena ini salah satu pengembangan loh. Ketika keduanya tadi udah cukup membosankan atau modelnya itu aja, kalian bisa mengembangkan si pulpen menjadi karakter yang lucu seperti ini. Nah, mungkin segitu aja sih pengembangan atau penjelasan pengembangan dan contohnya dari aku. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga bisa dibilang duplikasi ya. Mungkin sebagian orang juga udah sering dengar, terutama kalian pasti udah sering banget dengar, oh duplikasi. Duplikasi itu apa sih? Duplikasi bisa dibilang kayak memperbanyak produk gitu, atau kalau setahu aku sih duplikasi itu kayak memperbanyak suatu barang yang sejenis, kayak misalkan si pulpen karakter ini atau pulpen yang klasik dan yang praktis ini kalian duplikasi menjadi produk yang lebih lagi, gak cuma satu tapi bisa 2 atau 3 dengan berbagai macam warna. Sekian, terima kasih.